Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya sejarah atau historiografi itu seringkali kalau kita baca dari laporan-laporan hasil penelitian, maka menunjukkan bahwa di dalam suatu hasil penelitian pasti masih menunjukkan banyaknya kekurangan, ada banyak hal yang tidak terungkap. Nah, sehingga teori sejarah bisa dipertemukan dengan teori sastra, yaitu teori resepsi sastra. Nah, di dalam teori resepsi sastra bahwa karya-karya sastra karena dibaca oleh banyak orang, maka para pembaca itu kemudian melakukan semacam kritik bahwa ada narasi yang mestinya harus tampil pada ruang-ruang tertentu, yang karena di ruang-ruang itu menjadi kosong, maka seringkali diistilahkan dengan bahasa terjemahan kita lubang-lubang kosong. Jadi lubang-lubang kosong tidak hanya terdapat pada karya sastra, tapi pada karya sejarah. Nah, lubang-lubang kosong itu terjadi manakala memang sumber-sumber sejarah yang kita peroleh itu terbatas. Jadi lubang-lubang kosong saya kira masih banyak ditemukan pada karya sejarah. Karena memang sumber yang dipakai untuk merekonstruksi itu tidak secara keseluruhan bisa ditemukan kembali. Jadi ketika kita membaca laporan-laporan penelitian, maka katakanlah kalau misalnya penelitian itu satu tema besar, maka di dalam tema besar itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Jadi misalnya kalau kita membaca buku-buku yang terbit sejarah, misalnya seperti G30 SPKI, ya, jadi peristiwa G30 SPKI itu ditulis oleh banyak sejarawan. Tetapi sejarawan sendiri sampai sekarang tidak bisa membuktikan apakah misalnya Soeharto itu sudah tahu bahwa peristiwa G30 SPK itu akan terjadi. Dan mengapa dia diam saja? Dan dia tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Apakah Pak Harto ini termasuk pengikut PKI, ya, komunis misalnya? Atau bagaimana? Sehingga muncul, ya kalau orang agama mengatakan ini fitnah-fitnah. Muncul tuduhan-tuduhan. Mengapa Soeharto kok diam saja? Padahal atasan-atasannya itu akan dibunuh. Bahkan sampai hari ini orang juga tidak bisa menjawab. Mengapa Soeharto tidak menjadi jenderal yang masuk daftar untuk dibunuh? Gitu kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya kira sulit dijawab karena bukti-bukti sejarahnya jarang. Nah, sejarawan kemudian menduga-duga. Ada yang menduga bahwa Soeharto sudah tahu peristiwa itu karena letkol anak buahnya itu, ya saya lupa, letkol itu lapor ke Soeharto bahwa ini nanti malam akan ada penculikan terhadap jenderal. Nah, Soeharto hanya diam saja. Apakah Soeharto terlibat, gitu kan? Nah, ini seringkali muncul pertanyaan seperti itu.
Nah, ternyata bahwa Soeharto itu ternyata tidak masuk dalam daftar jenderal yang akan dibunuh karena Soeharto ini termasuk jenderal yang disepelekan oleh PKI. Jadi dianggap orang yang enteng, bahkan bisa dikatakan mungkin jenderal ompong, ya. Karena pada waktu itu Kostrad itu tidak seelit sekarang. Jadi Kostrad itu Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat. Jadi dia tidak punya pasukan, Soeharto itu. Jadi dia bukan orang penting memang. Jadi karena tidak termasuk orang penting, maka Soeharto tidak terdaftar sebagai korban yang harus dibunuh. Nah, ketika Soeharto diam, ya memang Soeharto tidak punya kekuasaan. Karena dia masih punya atasan. Nah, kemudian kalau kita ditanya lagi, mengapa di dalam laporan-laporan penelitian itu tidak ada siapa yang menyuruh bunuh jenderal-jenderal itu? Kan sampai sekarang kita tidak tahu. Dan itu termasuk lubang-lubang kosong. Ya. Jadi lubang-lubang kosong dalam peristiwa G30 SPKI, meskipun sudah diteliti oleh banyak orang dan banyak juga tokoh-tokoh yang melakukan kesaksian-kesaksian dengan menulis buku, ternyata hal itu tidak bisa menutupi kekurangan atau keterbatasan dari karya sejarawan. Itulah yang dikatakan sebagai lubang-lubang kosong. Banyak pertanyaan, banyak persoalan, banyak hal yang belum terpecahkan sampai sekarang, dan semuanya itu tergantung dari sumber yang memang terbatas. Nah, jadi sebenarnya sejarawan pada masa itu kalau melakukan penelitian pun juga tidak mudah. Jadi misalnya melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh itu sebelum dihukum mati, sebelum misalnya tokoh-tokoh PKI yang dihukum mati setelah Mahmilub gitu ya, atau tokoh-tokoh yang lain, bahkan Soekarno pun ya saya kira sebenarnya harus diwawancarai semua, termasuk Soeharto, Nasution gitu ya. Tetapi rupanya sejarah lisan pada masa itu masih dianggap enteng karena sumber sejarah lisan di Indonesia ini dianggap tidak semutu atau tidak seberkualitas seperti sejarah yang berdasarkan sumber-sumber tertulis. Padahal sebenarnya sumber lisan itu kalau digali dengan sungguh-sungguh, ya kualitas sumbernya itu akan melebihi sumber tertulis. Nah, rupa-rupanya memang pada waktu itu belum ada sejarawan yang melakukan penelitian sejarah lisan atau mempraktikkan penelitian sejarah lisan, sehingga sumber-sumber lisan sudah masuk ke liang lahat, sehingga kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.